Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Status RV, minyak masih naik, dan kita dapat melihat kekacauan politik yang dibuat oleh administrasi Biden saat ini dari negara kita. Tuhan telah menyuruh kita harus berdiri teguh, sabar dan berkonsentrasi. Jangan biarkan berita palsu mempengaruhi Anda. Begitu banyak tentang apa yang terjadi di Ukraina juga. Kita selalu tahu negara bagian dalam membutuhkan perang lain untuk membawa marxisme mereka. Perang ini disengaja dan memiliki tujuan negara dalam jangka panjang tertentu. Tetapi mereka tidak akan berhasil, dan Tuhan menggunakan perang ini untuk pindah ke negara-negara lain untuk paparan korupsi mereka. Yang mungkin yang paling penting keluar dari Ukraina adalah korupsi PBB dari keterlibatannya dalam mengorkestrasi, menyebabkan ini di tempat pertama. Berita tentang dinar Irak masih semuanya tentang mengubah nilai tukar. Mengapa lama sekali memutuskan harus berbuat apa? Hal ini karena fakta bahwa mereka tahu bahwa mereka harus menyelesaikan proyek untuk menghapus nol dan mengembalikan dinar kembali ke pertukaran mata uang global dan membiarkan pasar yang mendorongnya. Keengganan itu berasal dari kebiasaan yang mereka miliki saat ini terlalu lama sudah berada di tingkat program dan semua uang korup yang terlibat. Ini semua tentang kontrol. Namun, saya akan memberitahu Anda ketika mereka membiarkan ini kembali, uang akan mengalir ke Irak. Tetapi pertama-tama, kita dengar mereka ingin mendapatkan sumber pendapatan lain aman seperti bea cukai dan tarif, industri wisata, pertanian, pertambangan, del. Mereka juga perlu menghentikan penjualan minyak ilegal di wilayah Kurdistan dan menyelesaikan kekacauan dengan pasal 140. Yang masih membutuhkan undang-undang hukum yang diberlakukan di parlemen. Tidak, itu belum semuanya selesai dan IMF baru saja melakukan pengarahan dengan pemerintah Irak dan memberitahu mereka apa yang masih perlu mereka lakukan. Mereka perlu mengembalikan mata uang mereka atau mungkin gagal ketika mereka mengembalikannya. Setelah mengatakan semua ini, saya masih ingin menekankan bahwa kadarnya ditekan secara artifisial karena nilai yang telah ada dalam mata uang selama ini. Hanya pendapatan minyak saja yang dapat menopang setidaknya nilai $3 lebih dan kita semua mengetahuinya. Jadi mengapa menahannya? Semuanya adalah politik dan keinginan untuk melakukannya. Orang Iran memiliki banyak pengaruh sejak dinar telah menjadi bank gelap mereka sejak sanksi telah dikenakan. Inilah sebabnya Al-Sadr berusaha untuk bebas dari Iran, setidaknya cukup bebas sehingga pengaruh mereka terbebas atau diminimalisir. Apa yang akan dilakukan Irak dengan semua milisi Iran ini? Saya ingin semua orang membaca artikel berita propaganda di bawah ini. Ini adalah omong kosong yang mereka keluarkan di Australia. Kita harus bertanya pada diri sendiri mengapa mereka mempertimbangkan melakukan ini. Australia sedang menghapuskan kurensi fisik, diharapkan menjadi masyarakat tanpa tunai pada 2031. Negara bisa jadi cashless seawal 2024, menurut beberapa perkiraan. Live Site News Australia dengan cepat meninggalkan mata uang fisik dan diprediksi akan menjadi masyarakat tanpa tunai dalam beberapa tahun, menurut para ahli. Apa yang salah dengan artikel di atas ini? Pertama, heading mengatakan pada 2031 kemudian bertentangan dengan dirinya sendiri dengan kemudian mengatakan 2024. Tidak. 2031 bukan beberapa tahun. 2031 adalah satu dekade lagi. Tapi mereka tidak akan berhasil. Jadi, kita tahu dan telah mendengar dalam berita bahwa Australia sudah diserang oleh negara bagian dalam. Jika Anda melihat negara-negara yang menyediakan sejumlah besar
Tentara dan upaya perang selama Perang Dunia II itu adalah teman-teman Australia kami di Australia bersama dengan Rusia, Inggris, dan Kanada. Jadi, negara-negara apa yang juga harus dinetralisir selain AS? Apakah Rusia juga terlalu kuat? Apakah itu juga ada di daftar hit mereka? Apakah mereka ingin tetap mandiri? Saya juga tidak berpikir Putin ingin bergabung dengan pemerintahan satu dunia ini. Apakah kebetulan kita melihat serangan psikologis terhadap negara-negara ini hari ini? Seperti kata Klaus Schwab, COVID harus kita gunakan sebagai kesempatan narasi untuk memperbaiki tatanan dunia baru ini. Serangan terhadap Ukraina ini adalah tentang berurusan dengan Rusia dengan cara pengunduran. Mereka adalah orang-orang dalam yang jahat dan tidak peduli dengan kehidupan orang-orang. Mereka akan memulai perang dan mengorbankan nyawa untuk mencapai tujuan mereka. Kami, di AS, juga berada di daftar negara-negara yang menolak untuk mengikuti keinginan global mereka untuk bergabung dengan pemerintah dunia satu ini. Kami tidak suka Marxisme ini, komunisme tatanan dunia baru. Biden dan Pelosi berpikir mereka telah mengamankan kehendak AS meskipun kudeta mereka di pemilu 2020, tetapi mereka lebih baik berpikir lagi. Kita harus ingat bahwa untuk memenangkan perang Anda mungkin akan kalah beberapa pertempuran, tetapi hasil akhir adalah yang benar-benar penting.